Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadil Putra Januaringka dengan NIM 25191421001 dari program studi psikologi angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya mengenai contoh nyata kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya di perkuliahan, serta peran Trigatra bangun bahasa dalam kehidupan berbahasa saya sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Seperti yang kita ketahui, kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu sudah menjadi mata kuliah wajib yang dipelajari di seluruh PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Dan ada 4 fungsi yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional, dan kedua, sebagai lambang identitas nasional yang saling berkaitan. Dua fungsi ini itu paling sering terlihat pada saat kegiatan formal atau acara formal di perkuliahan, dan paling sering dinyanyikan lagu Indonesia Raya yang dimana seluruh liriknya itu memuat bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya, yang dimana kedua fungsi ini juga saling berkaitan satu sama lain di ranah perkuliahan. Karena mahasiswa yang ada di PTN dan PTS di seluruh Indonesia tentunya tidak hanya merupakan orang-orang lokal. Bisa juga terdapat orang-orang dari suku ataupun ras lain, sehingga bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menyatukan seluruh suku dan ras yang ada di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara, yang dimana bahasa Indonesia itu selalu digunakan dalam acara dan kegiatan formal maupun non-formal yang ada di perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia itu tetap menjadi bahasa yang digunakan dalam pembelajaran termasuk kelas bahasa asing, di mana penjelasan mengenai mata kuliahnya itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan budaya dan iptek, yang dimana bahasa Indonesia dalam ranah ini digunakan untuk memberikan saran dan masukan terkait pengembangan budaya dan iptek. Nah, lanjut kita masuk ke topik yang kedua, yaitu peran Trigatra bangun bahasa dalam kehidupan bahasa saya sehari-hari. Nah, Trigatra bangun bahasa sendiri itu berbunyi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Untuk bahasa Indonesia, bisa saya katakan saya merupakan pengguna yang cukup formal dalam berbahasa Indonesia, di mana bahkan untuk mengkomunikasikan diri saya dengan orang lain, baik itu keluarga ataupun teman, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Namun sangat disayangkan, meskipun saya keturunan dari suku Dayak dan suku Sunda, tetapi saya tidak melestarikan atau tidak menguasai bahasa daerah dari masing-masing suku tersebut. Meskipun saya bisa memahami arti ketika orang lain berbicara, tetapi saya tidak bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi yang saya gunakan. Di luar dari itu, saya cukup menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, di mana saya kerap kali berbicara menggunakan bahasa Inggris tanpa kendala, sehingga saya merasa bahwa saya cukup menguasai bahasa asing dan tidak memiliki masalah jika berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Dadah.